Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita masih bersama di Lintas Makassar pagi kali ini di sesi dialog interaktif hingga pukul 10 pagi nanti, dan pendengar masih membahas tentang UKM usaha maju kita mendunia, dan tadi juga di sesi opini publik banyak masukan opini yang disampaikan pendengar termasuk harapan ke pemerintah, dan juga beberapa tadi pendengar kita yang juga menjadi pelaku usaha yang tentu terdampak saat pandemi. Dan pendengar dari survei yang tadi kami bacakan dari Bank Indonesia di 2021 lalu, sebanyak 87,5 UMKM terdampak akibat pandemi dan 93,3% pelaku usaha sektor tersebut merasakan dampak penurunan omset penjualan. Dan dari survei tersebut pendengar 12,5% UMKM ternyata tidak terdampak, dan ada 27,6 unit usaha yang justru di masa pandemi lalu ini mengalami peningkatan. Nah, untuk kebersamaan kita di topik mengenai UMKM kali ini, kita akan terhubung dengan narasumber yang pertama. Ini salah satu pelaku UMKM, pelaku usaha, dan seperti apa kemudian cerita beliau, khususnya bagaimana upaya agar usahanya tetap berjalan lancar di pandemi lalu, apakah terdampak begitu atau malah meningkat. Kami sudah terhubung dengan salah satu pelaku UMKM, Bapak Justri-Adi, melalui sambungan telepon. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Justri-Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Justri-Adi sudah bersama kami di RRI Makassar pagi hari ini. Kabar sehat Pak Justri-Adi? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Justri-Adi, tadi beberapa pendengar kita yang juga pelaku usaha. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, mungkin Pak Justri-Adi bisa berbagi cerita nih seputar aktivitas usahanya apa ini Pak Justri-Adi? Oh iya, terima kasih. Jadi saya ini pengusaha UKM, jadi bergerak di bidang kuliner dan produksi. Beberapa produk-produk saya produksi seperti sambal botol, sirup sarapa, terus sambal kuning, dan beberapa produk frozen food. Frozen food, ya. Seperti gorengan, pisang goreng frozen, ubi goreng frozen, dan sebagainya. Jadi beberapa produk. Baik. Kemudian saya juga setiap hari Minggu jualan bubur ayam. Wah, jadi banyak begitu Pak Justri-Adi ya? Usaha namanya UKM. Ya. Nah Pak Justri-Adi, kebersamaan kita nanti juga akan bersama dengan beberapa narasumber lainnya dari Dinas Koperasi dan UKM, termasuk juga dari Ketua Asosiasi UMKM Sulawesi Selatan. Nah Pak Justri-Adi, mungkin di kebersamaan kita di awal ingin berbagi cerita atau ingin sharing begitu, seperti apa usaha Pak Justri-Adi sendiri khususnya di pandemi lalu. Saya kira semua sektor usaha dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentu berdampak. Namun demikian bahwa namanya UKM yang saya amati dan saya alami ini, teman-teman UKM itu berusaha survive di keadaan apapun. Karena krisis 98 pun kita ketahui bahwa UKM itu sebagai termasuk memberi kontribusi yang besar terhadap keselamatan ekonomi bangsa waktu itu. Sehingga saya kira dengan jumlah UKM yang begitu besar di Indonesia cukup berpengaruh besar terhadap kestabilan ekonomi nasional. Nah, persoalannya memang UKM ini tentu juga dengan berbagai problem yang mereka hadapi, yang mereka rasakan, tentu mengalami kesulitan juga di pandemi ini. Namun demikian, tapi dengan survive yang mereka selalu lakukan, ya mereka tetap bisa eksis walaupun ya tentu tersengal-sengal juga.
Namun demikian saya melihat bahwa teman-teman UKM bisa kembali bangkit setelah pasca pandemi ini sudah mulai melandai ya. Saya kira menurut saya pemerintah harus memberi memberi kesempatan dan memberi pembinaan yang bagus terhadap UKM, karena UKM kita ini cukup banyak dan punya potensi untuk dikembangkan, saya kira. Ya. Kalau di dampak di pandemi lalu apa saja yang dirasakan Pak Yusriyadi untuk usahanya? Apakah omset menurun atau seperti apa begitu termasuk? Ya. Ya. Saya kira termasuk omset menurun karena orang dilarang keluar dan sebagainya, terutama di sektor kuliner, rumah makan misalnya, ya itu tentu pasti terjadi penurunan omset. Walaupun demikian ya yang cukup membantu karena adanya sistem online sekarang yang juga sudah mulai membantu UKM. Jadi masyarakat yang ingin membeli produk-produk atau belanja produk bisa melalui online. Jadi sistem online sangat membantu usaha Pak Jufriyadi? Iya, membantu, cukup membantu karena sebagian besar omset yang kita dapatkan lewat online. Ini di online apakah sebelum pandemi sudah online atau baru setelah pandemi kemudian? Sudah mulai online tapi belum begitu masif, saya kira. Baik. Kalau untuk strategi bisnis dari Pak Jufriyadi sendiri sehingga bisa tetap bertahan dan bangkit begitu setelah pandemi, seperti apa Pak Jufriyadi? Ya kita tetap berusaha saja dengan yang ada, karena UKM ini kan persoalannya banyak, keterbatasan modal. Nah, modal yang kita punya selama ini sebelum pandemi dan memasuki pandemi relatif lebih banyak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, ya kan? Sehingga praktis bahwa modal kita selama pandemi dan memasuki masa sekarang ini yang untuk memulai usaha tentu kita butuh modal lagi. Nah, itulah mungkin perlu bantuan juga dari pihak perbankan atau lembaga keuangan. Di samping itu kita tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan dan saya lihat keadaan sudah mulai membaik, saya kira. Baik. Dan setelah pandemi ini dan setelah ada kelonggaran terkait protokol kesehatan, seperti apa perbedaannya, seperti apa Pak Jufriyadi yang dirasakan? Ya, saya kira protokol kesehatan tetap selama masa kita lakukan itu, tapi alhamdulillah dengan pemerintah sekarang sudah mulai melonggarkan itu kan. Jadi karena itu juga sebenarnya cukup mengganggu juga sebenarnya dari sisi keluasan bergerak kita, karena dengan protokol itu kita serba terbatas. Dengan kelonggaran yang ada sekarang kita pasti lebih bagus lah untuk kita bisa melakukan usaha. Ya, Pak Jufriyadi tadi menyebut bahwa salah satu persoalan kemudian problem yang disampaikan begitu selaku pelaku usaha adalah modal begitu, pemberian bantuan. Pak Jufriyadi sendiri merasakan seperti apa Pak Jufriyadi? Apa itu? Bantuan yang diberikan misalnya oleh pemerintah atau mungkin ada yang dirasakan? Saya sendiri selama ini belum begitu banyak merasakan bantuan langsung dari pemerintah, tapi teman sebagian sudah ada itu ya. Di saat masa pandemi kemarin itu ada program pemerintah bantuan langsung itu, ada yang 2,1 berapa itu 2,4 juta, 21 juta dan sebagainya itu. Ada yang mendapatkan, tapi ada juga yang tidak mendapatkan karena mungkin keterbatasan itu. Tetapi saya melihat itu hanya ibaratnya ya sebagai sebagai pemadam kebakaran saja. Tidak bisa kita harapkan untuk pastikan persoalan-persoalan jangka panjang. Nah, saya selaku aktivis UKM dan memperjuangkan teman-teman UKM, saya mengharapkan pemerintah memberi porsi yang lebih besar terhadap pengembangan usaha kecil di Indonesia. Karena apa? Selama ini program pemerintah itu menurut saya kurang pas untuk porsi bantuan itu. Katakanlah program
kur yang selama ini pemerintah lakukan, kredit usaha rakyat. Ya. Ya, itu ada di banyak perbankan, tetapi menurut saya ada batas tertentu yang menurut pengamatan saya UKM kita yang berpotensi tapi tidak diberikan sesuai dengan ketepatan porsinya. Kalau teman-teman UKM diberi misalnya 50 juta ke atas, itu sudah harus menggunakan atau dibutuhkan jaminan misalnya. Nah, teman-teman UKM itu kan terbatas dari sisi jaminan. Ya. Jadi menurut saya pemerintah harus serius mempelajari batas-batas yang optimal bagi bukan bantuan sebenarnya, tapi kredit murah yang diberikan kepada UKM, supaya UKM itu bukan menurut saya kalau mau UKM naik kelas, kita harus melihat UKM secara proporsional. Ya, bantuan-bantuan selama ini yang disalurkan pemerintah menurut saya tidak tidak sesuai dengan dosisnya lah istilahnya. Ya. Ya. Kalau diberikan misalnya industri kecil yang punya produk-produk yang potensial diberi bantuan 5 juta, 10 juta, ya bukan kita mengatakan itu tidak baik, tetapi itu tidak sesuai dengan porsi, tidak sesuai dengan dosisnya, yang kemungkinan saja bisa membuat usaha itu justru tidak berkembang karena biaya itu habis untuk biaya-biaya yang tidak produktif gitu. Baik. Harapan lain atau mungkin keluhan lain yang ingin disampaikan sebagai pelaku usaha apa saja? Oke, saya secara Sulawesi Selatan, UKM di Sulawesi Selatan ini kita punya potensi, menurut saya punya potensi yang besar. Kita Sulawesi Selatan masih kalah dengan teman-teman di luar sana di Jawa. Ya. Jadi perlu pemerintah daerah memberi ruang dan kondisivitas usaha yang lebih baik. Katakanlah kalau bicara industri kecil, Sulawesi Selatan ini dibutuhkan infrastruktur buat mereka. Mereka selama ini banyak bekerja dan memproduksi mereka hanya di dapurnya mereka, di dapur. Nah, saya lagi menggagas dengan teman-teman, mudah-mudahan pemerintah mendengar bahwa kita ingin supaya ada kawasan industri kecil yang membuat mereka bisa berproduksi secara khusus dengan lebih baik di situ, bukan di dapurnya. Tuh. Yang kedua, bantuan dan porsi pembiayaan yang cukup yang perlu lebih diperbaiki menurut saya, dan jangan hanya menjadi UKM ini menjadi lip service dari program-program politik. Itu yang menurut saya banyak terjadi. Pak Jufriyadi tadi menyinggung juga mengenai pembinaan, Pak Jufriyadi. Ya. Pembinaan. Ya. Pembinaan, ya, dari sisi pembinaan banyak hal yang perlu disentuh. Pertama dari sisi manajemen, dari sisi keuangan, ya, dari sisi skill, ya. Dan dari teknologi. Nah, supporting teknologi misalnya, kemasan, ya, itu kita masih sangat terbatas. Teman-teman yang mau memperbaiki kemasannya masih lari ke Jawa untuk membuat kemasan yang lebih baik. Nah, di Sulawesi Selatan ini belum ada rumah kemasan atau industri kemasan yang mumpuni, yang bisa lebih baik untuk membackup industri-industri kecil kita. Ya. Mungkin itu pemerintah harus pikirkan juga. Baik, Pak Jufriyadi, mungkin di akhir kebersamaan kita sebelum kita akhiri ingin berbagi semangat juga mungkin untuk pelaku UMKM. Ini beberapa diantaranya bahkan ada yang gulung tikar begitu, bangkrut sampai tutup, dan dia di situasi saat ini tengah berusaha untuk bangkit. Mungkin ada motivasi yang ingin dibagikan. Ya, terima kasih. Saya kira teman-teman UKM tidak perlu berkecil hati menghadapi semua tantangan kehidupan ini, karena toh kita berusaha menjadi pengusaha yang
harus menang dalam semua keadaan. Oleh karena itu teman-teman UKM, ayo kita mulai, karena yang paling penting adalah bagaimana kita pertahankan semangat berusaha. Karena setiap apa yang kita pikirkan, kalau kita lakukan pasti ada jalannya, saya kira. Mungkin itu, dan jangan berpikir masalah tapi berpikir solusi, teman-teman sekalian. Ya. Jangan berpikir masalah tapi berpikir solusi, Pak Jufriyadi ya. Baik, terima kasih Pak Jufriyadi sudah bersama kami di RRI Makassar pagi hari ini. Sukses selalu untuk usahanya Pak Jufri. Ya, terima Selamat kasih melanjutkan dan kembali aktivitas. sama-sama sukses semua ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, Pak Jufriyadi salah seorang pelaku usaha di bidang kuliner yang juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19 dirasakan begitu dan berusaha untuk survive. Kemudian Pak Jufriyadi dengan usahanya di pandemi lalu omset menurun, kemudian banyak hal begitu yang kemudian membuat Pak Jufriyadi tetap berusaha untuk survive di kondisi saat ini, dan beberapa tadi harapan yang disampaikan kepada pemerintah agar bisa memajukan UMKM ke depannya. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih akan berbincang dengan narasumber kami. Untuk selanjutnya kita bersama dengan, kami sudah terhubung juga dengan Ketua Asosiasi UMKM Aku Mandiri Sulawesi Selatan, Bapak Bakhtiar Baso, melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bakhtiar Baso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Selamat pagi Pak Bakhtiar, kabar sehat Pak Bakhtiar? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Bakhtiar, ini tadi kita sudah berbincang dengan salah satu pelaku usaha di Makassar yang juga sangat merasakan dampak dari pandemi COVID-19 dan menyampaikan tadi beberapa harapannya begitu. Dan memang dari hasil survei yang tadi juga kami bacakan dari Bank Indonesia bahwa ternyata 87,5% UMKM terdampak akibat pandemi, dan 93,3% pelaku usaha sektor tersebut merasakan dampak penurunan omset penjualan, dan ada 12,5% UMKM yang justru ternyata tidak terdampak, dan ada 27,6 unit usaha yang justru mengalami peningkatan omset. Tadi salah satunya Pak Jufriyadi yang ternyata sangat merasakan dampaknya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kami boleh hadirkan dulu laporan reporter RRI Makassar, Pak Bakhtiar ya. Oke. Kami hadirkan pendengar laporan reporter RRI Makassar berikut ini. 19 yang melanda selama 2 tahun memporak-porandakan berbagai sektor, termasuk masalah ekonomi. Namun untuk UMKM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Abdul Malik Faisal menyatakan selama pandemi COVID-19 tidak terlalu berdampak dan sekarang hampir pulih 100%. Hal ini diungkapkan Malik Faisal saat dikonfirmasi RRI kemarin. Malik mengatakan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan dapat membantu recovery bagi para pelaku usaha. Pemerintah juga terus berperan aktif terutama dalam memberikan stimulus keuangan. Ya, 2020-2021 kan sudah ada secara nasional itu yang kita koordinir uang yang dari pusat, tapi yang kendalikan kan di pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten. Ya, itu namanya BPPUM, itu tetap berjalan, dan kami dapat informasi sementara itu ada kemungkinan 2022 itu akan ada lagi. Nah, ini kita maksimalkan. Malik Faisal menyatakan sejauh ini UMKM juga mampu dengan cepat beradaptasi termasuk dengan perkembangan digitalisasi. Baik, pendengar, demikian laporan reporter RRI Makassar, Iin Nur Fahra ini sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita di Lintas Makassar pagi di dialog interaktif. Dan tadi disampaikan bahwa Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Abdul Malik Faisal, menyatakan selama pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan dinilai tidak terlalu berdampak, tidak begitu mengalami keterpurukan, dan sekarang sudah hampir pulih 100%. Nah, bagaimana tanggapan Ketua Asosiasi UMKM Aku Mandiri Pak Bakhtiar? Pak Bakhtiar? Oke. Ya, mungkin ingin menanggapi
laporan reporter kami tadi, Pak Bakhtiar? Oke, pertama memang secara prinsip apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM, Bapak Abdul Malik Faisal, itu sudah secara umum benar. Tetapi mungkin dalam pertimbangan fase di tahun 2021. Tetapi secara menyeluruh sejak pandemi hadir di 2020 itu cukup luar biasa. Dan beberapa program rangsangan yang diberikan oleh pemerintah pun sudah cukup hadir. Nah, cuma memang banyak hal yang belum bisa diakses oleh pemerintah, sehingga memang apa yang terjadi 2 tahun terakhir ini sangat-sangat luar biasa pengaruhnya, dampaknya terhadap UMKM. Apalagi di beberapa fase yang tidak pasti misalnya, sehingga beberapa kebijakan yang pelonggaran, kemudian perubahan PPKM, PSBB itu sebenarnya sangat membantu, karena salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan bisnis itu adalah kepastian. Nah, sehingga pada saat hadir di kondisi yang tidak pasti, itu bisnis menjadi tidak menarik atau bisnis menjadi sulit untuk berkembang. Dan itulah yang terjadi di 2 tahun terakhir. Walaupun kita tahu persis bahwa pemerintah sudah sangat luar biasa mencoba untuk menstimulus beberapa program untuk sampai ke masyarakat. Namun sisa bagaimana dimaksimalkan dengan baik. Kalau di fase 2021 masuk ke 2022 ini, memang kondisinya seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, sudah sangat cukup baik, sudah sangat menyesuaikan, apalagi mungkin di tahun 2022 ini oleh pemerintah Jokowi, bahwa Presiden Jokowi sudah menyampaikan beberapa kelonggaran, khususnya berkaitan dengan protokol kesehatan. Hal ini tentu kita dorong di pemerintah daerah untuk bisa menangkap itu, sehingga proses iklim bisnis ini bisa hidup tumbuh kembali pada fase yang normal atau bahkan mungkin jauh lebih baik. Kira-kira begitu. Nah, di fase pandemi lalu mungkin ada data yang ingin disampaikan terkait kondisi UMKM kita, pelaku usaha, Pak Bakhtiar. Ya, jadi memang di fase pandemi kemarin itu cukup tinggi ya, Pak, khususnya mungkin di beberapa bidang usaha. Khususnya transportasi, itu nyaris lebih dari 70% mereka itu sulit. Perhotelan, tapi beberapa, sehingga lahirlah kemudian kebijakan-kebijakan, misalnya subsidi ataupun bantuan dalam rangka COVID. Bantuan-bantuan yang hadir itu adalah bukti bahwa memang di beberapa sektor kemarin itu cukup luar biasa pengaruh dan dampaknya. Kayak terserang tiba-tiba ada musibah lah begitu. Dan itu sangat kelihatan, jauh sekali. Lebih dari 50%, 60% di beberapa sektor itu sangat sulit. Transportasi, kemudian beberapa hal. Memang di beberapa bisnis juga agak bagus. Tapi yang paling prinsip memang dengan hadirnya itu, khususnya misalnya contoh telekomunikasi misalnya, itu cepat cukup tinggi. Kenapa? Karena orang WFH kan lebih banyak menggunakan jaringan internet, lebih banyak menggunakan paket data, sehingga transaksi bisnis untuk sektor itu cukup tinggi. Tetapi di beberapa sektor lain itu nyaris sulit sekali. Teman-teman yang selama ini hidup di offline itu harus menutup ataupun harus beralih menjadi bisnis yang lain. Kenapa? Dia butuh makan, dia butuh hidup. Sedangkan apa yang mereka lakukan hari ini itu tidak ada. Buka warung tidak ada yang datang. Kenapa? Tidak boleh orang berkumpul, tidak boleh orang penjual gorengan, penjual makanan yang beraktivitas di malam hari tidak boleh. Kenapa? Karena pembuatan aktivitas kita di beberapa fase kemarin hanya jam 7 atau jam 5 sore. Yang malam artinya kita dilarang keluar misalnya. Itu sangat-sangat menghambat proses bisnis, dan di sisi lain usaha harus tetap jalan. Nah, jadi kira-kira seperti itulah. Baik, jadi ada yang gulung tikar, ada bangkrut begitu, Pak Bakhtiar? Betul, ada beberapa. Memang untuk persentase yang bangkrut tidak terlalu besar ya, sekitar 20-30%. Tapi yang paling banyak adalah menutup sementara bisnis dan atau mengalihkan aktivitas bisnisnya ke bisnis yang memungkinkan untuk mereka mendapat penghasilan, walaupun mungkin itu tidak jauh dari bisnis utama mereka. Ya, nah dari survei Bank Indonesia, Pak Bakhtiar menyebut bahwa ada 27,6 unit usaha yang justru mengalami peningkatan atau omset saat pandemi dan juga yang tidak terdampak. Ini mungkin bisa dijelaskan, Pak Bakhtiar?
Iya, jadi memang yang tidak terdampak tadi seperti disampaikan ada beberapa sektor ya, khususnya di telekomunikasi tadi misalnya dengan hadirnya dunia baru, dunia yang semua kita bekerja dari kantor, dari rumah misalnya, kemudian sekolah-sekolah akhirnya online, itu menghasilkan beberapa bisnis, contoh misalnya jasa, ada Zoom kan, ada telekomunikasi jarak jauh, yang lainnya misalnya ada beberapa produk-produk aplikasi, kemudian di marketplace mulai semakin tinggi, belanja beberapa produk utama itu, khususnya sandang pangan itu mulai beralih ke aplikasi, sehingga mendorong orang menggunakan data yang lebih misalnya, itu cukup bagus. Jadi di beberapa persen itu cukup nih, memang persentasenya sedikit ya di sektor yang ada, sedangkan beberapa sektor yang lain termasuk fashion termasuk sangat bergeliat karena dengan hadirnya e-commerce misalnya, aktivitas di dunia online, toko-toko offline hasilnya beralih ke online, itu justru transaksi di beberapa toko fashion itu meningkat. Yang paling sulit memang ada di akomodasi dan transportasi yang paling terdampak, dan beberapa di makanan seperti itu. Ya. Pak Bakhtiar, tadi kami juga meminta opini dari masyarakat termasuk pelaku usaha. Salah satunya Pak Jufriyadi tadi menyebut bahwa salah satu keluhannya untuk masalah bantuan modal dirasa masih sulit, terkait juga untuk kredit usaha seperti itu. Kemudian juga tadi pendengar kita yang menyampaikan ada yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah, kemudian juga ada yang tadi menyampaikan keluhan punya usaha tetapi tidak mendapat bantuan, sedangkan yang tanpa usaha malah mendapat bantuan begitu, dan berharap bisa tepat sasaran. Ada keluhan-keluhan lain dari pelaku usaha yang Pak Bakhtiar mungkin terima begitu? Jadi memang pertama ya soal bantuan. Kalau soal bantuan memang tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam proses penyaluran itu ada beberapa hal atau ada beberapa kasustik yang akhirnya membuat tidak bisa mencapai. Tapi secara prinsip sebenarnya hadirnya bantuan sangat membantu. Dan di beberapa fase kan kalau kita melihat jumlah bantuan, penerima bantuan hari ini di Sulsel itu kan jumlahnya cukup besar. Sekarang pertanyaannya, jumlah yang besar itu apakah betul pelaku usaha? Bila betul pelaku usaha, itu kan berarti, contoh misalnya, kita di Sulsel ada 9.000 orang, 9 juta jiwa atau orang dewasa misalnya. Nah, kemudian ada data yang menunjukkan bahwa jumlah penerima BPUM misalnya, ada di angka 1.500.000, 300.500. Itu kan persentasenya sudah lebih dari 3-4%. Kalau pelaku usaha suatu daerah lebih dari 3-4%, harusnya daerah itu sudah sejahtera. Sekarang betulkah misalnya penerima itu adalah pelaku usaha? Nah, itu hanya pemerintah dan penyalur yang tahu. Jadi ada itu. Yang kedua soal kredit. Kalau kredit saya sebenarnya tidak terlalu sepakat ya, karena justru di masa pandemi itu proses akses kredit semakin mudah dan semakin banyak. Nah, cuma mungkin ada beberapa hal pelaku usaha kita yang belum bankable, artinya dia butuh kredit tetapi secara regulasi mereka belum memenuhi persyaratan, sehingga memang perlu untuk didampingi dan didorong untuk bagaimana mereka bisa bankable dan bisa mengakses perbankan, karena itu penting, apalagi di fase sekarang dalam rangka recovery ya. Itu salah satu aspek permodalan sangat penting untuk mempercepat proses recovery. Kira-kira seperti itu. Yang paling pasti sebenarnya kalau UKM hanya butuh kepastian atas aktivitas mereka. Jangan sampai hari ini tolong diberikan kelonggaran misalnya di pemerintah pusat, tetapi mungkin pemerintah daerah menangkap sesuatu yang lain. Tidak sulit. Mungkin untuk PPKM bisa diturunkan ke level berapa. Ya. Kondisi 1 bulan terakhir ini seperti apa, Pak Bakhtiar? 1 bulan terakhir ini cukup luar biasa lah. Ya. Kondisinya sangat membahagiakan lah. Kita melihat bagaimana fase kemarin ya, di fase puasa lebaran ya, aktivitas cukup meningkat, belanja juga cukup baik, ya sudah cukup baik lah. Sisa mungkin tetap harus diingatkan masyarakat kita untuk tetap menerapkan prokes walaupun mungkin sudah ada pelonggaran. Baik. Nah, untuk pendengar kita Pak Bakhtiar yang ini ada beberapa tadi yang juga menyampaikan opini ingin mengetahui bagaimana mendapat bantuan, atau tadi Pak Bakhtiar menyebut
kredit begitu untuk akses ke perbankan. Mungkin ada trik yang ingin dibagikan untuk pendengar kita para pelaku usaha. Yang pertama adalah teman-teman pelaku usaha harus bankable ya. Nah, caranya kalau belum bankable, mulai sekarang untuk membiasakan mencatat transaksi usaha. Karena banyak di antara kita itu hanya karena alasan punya agunan misalnya, justru mau mengakses permodalan. Padahal permodalan usaha itu yang paling penting itu adalah aktivitas usaha itu ada. Yang kedua, melengkapi legalitas. Bapak Ibu pelaku usaha bisa menghubungi kami misalnya Aku Mandiri atau beberapa tempat-tempat lain, ada Pelut dan beberapa layanan yang ada di masyarakat untuk bisa misalnya membantu menerbitkan NIB, nomor induk usaha. Itu penting sekali. Kami di Sulsel bahkan oleh beberapa kerjasama dengan lembagaan di bawah koordinasi Kementerian Koperasi itu lagi menyiapkan relawan Garda Transpuri misalnya yang membantu pelaku usaha untuk menerbitkan NIB. Kenapa perlu NIB? Karena ibarat warga negara, dia ada NIK, sedangkan sebagai pelaku usaha sekarang itu ada NIB sebagai turunan dari bagaimana sistem legalitas usaha tunggal. Itu penting. Jadi besok-besok untuk mengakses itu tidak perlu lagi repot-repot urus surat ini, cukup dengan NIB itu sudah bisa menjadi perwakilan dari kelembagaan usaha yang mereka miliki. Kira-kira begitu. Baik. Terima kasih Pak Jufriyadi untuk triknya tentunya ya. Kemudian tadi Pak Jufriyadi yang maksud kami, salah seorang pelaku usaha Pak Baktiar menyampaikan salah satu yang membuat bertahan usahanya di pandemi adalah dengan digitalisasi begitu, dengan online. Nah, mungkin ingin menyampaikan ini terkait digitalisasi atau online ini seperti apa Pak Baktiar? Ya, jadi sekarang kehadiran COVID membantu masyarakat bermigrasi aktivitas budaya atau kebiasaannya masuk ke pasar digital. Jadi sekarang cukup tinggi, persentasenya bahkan di atas 100%. Itu cukup tinggi aktivitas di transaksi. Kita dorong kenapa? Lebih luas. Kenapa harus masuk ke digital? Supaya bisa diakses lebih luas. Kemudian pasar yang bisa dijangkau lebih luas, kemudian walaupun memang sangat kompetitif ya, sehingga kita dorong pelaku usaha kita untuk memang siap masuk ke pasar digital melalui program pelatihan atau program pendampingan. Kita dorong pelaku usaha kita untuk masuk ke digital. Digital akan ada beberapa platform ataupun marketplace sekarang yang hadir yang transaksinya cukup jauh lebih tinggi, bahkan di atas 100%. Sehingga proses-proses aktivitas sekarang memang harus didorong ke situ. Ada perubahan kultur lah di masyarakat kita sekarang, di mana sudah mulai lebih senang atau lebih sering mengakses ataupun berbelanja menggunakan digital. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Tadi juga ada komentar yang menyampaikan katanya kalau di Sulawesi Selatan yang dikeluhkan itu berharapnya pemerintah bisa membenahi infrastruktur, ada kawasan industri kecil begitu. Jadi bukan hanya rumahan saja, termasuk tadi mengeluhkan juga kalau kemasan yang baik ini harus di Jawa, kemudian terkait masalah pembinaan juga ini belum dirasakan baik begitu. Betul, jadi memang kalau kemasan sih sebenarnya saya bingung ya, entah kenapa ya. Tidak ada satupun yang ada justru di dinas koperasi misalnya rumah kemasan, tetapi dia lebih ke konsultasi ya, lebih ke layanan konsultasi desain. Tapi oleh pemerintah itu tidak ada satupun sekarang industri kemasan yang hadir di Makassar, padahal banyak loh misalnya pelaku usaha kita. Kalau pendekatan industri mungkin oleh pelaku usaha kecil itu bisa mengakses. Tapi oleh pelaku usaha mikro yang kebutuhannya tidak terlalu banyak, itu sebenarnya butuh dibantu atau difasilitasi untuk bisa menghadirkan kemasan yang baik. Kenapa? Karena kemasan sangat penting menjadi perwakilan pelaku usaha sebagai branding, yang kedua juga untuk sebagai security dan safety produk mereka ketika sudah masuk bertransaksi atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi memang betul, mudah-mudahan ke depan pemerintah kita bisa membangun satu kawasan industri khususnya mungkin ada rumah kemasan ya yang bisa diakses. Ini ada working space misalnya untuk pelaku-pelaku yang kelas mikro sehingga mereka tidak didorong untuk masuk ke pasar digital secara liar ataupun secara terbuka. Kenapa? Karena berpotensi akan menjadi penonton atau mungkin dimakan oleh
pelaku-pelaku yang lebih hebat, lebih kuat, dan mungkin lebih siap secara finansial. Baik. Baik, Pak Baktiar, mungkin yang terakhir ada motivasi yang ingin disampaikan untuk para pelaku usaha yang saat ini mendengarkan Pak Baktiar yang terkena dampak di pandemi lalu dan berusaha untuk bangkit begitu saat ini. Silakan Pak Baktiar. Pertama, tetap semangat. Aktivitas apapun yang terjadi, kita tidak boleh merasa bahwa produk orang jauh lebih baik, tapi kita harus senang, bangga, dan yakin bahwa produk yang kita ciptakan adalah produk yang terbaik yang ada. Sehingga motivasi itu akan mendorong kita untuk menciptakan produk-produk terbaik. Jangan menjadi penonton di rumah sendiri. Sekarang kita harus dorong diri kita, karena bukan lagi produk yang enak, gurih, renyah, itu tidak lagi menjadi jualan, tetapi menjadi kewajiban kepada pelaku usaha. Sekarang kita bagaimana kita menghadirkan strategi untuk masuk ke pasar, bisa diterima ke pasar, sehingga kita bisa jadi pemenang di pasar, minimal pasar-pasar lokal, dan tidak justru jadi penonton. Akibat dari keterbukaan akses, hadirnya digital akan membuka seluruh pelaku usaha khususnya dari luar untuk turut menjadi kompetitor. Sehingga mari kita bangun budaya untuk saling membanggakan produk kita, saling membanggakan produk sesama kita pelaku usaha, dan tentunya adalah membanggakannya dengan belanja dan produksi, belanja bangga produk sendiri di UMKM. Baik. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Baktiar Baso atas waktunya di RRI Makassar pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Baktiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian pendengar, Bapak Baktiar Baso, Ketua Asosiasi UMKM Aku Mandiri Sulawesi Selatan. Beranda Nusantara, UMKM, usaha maju, kita mendunia. Bersama narasumber, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Arya Bima, dan Direktur UKM Center UI, Nining Susilo, juga menghadirkan pembicara, Bupati Aceh Tengah, Wali Kota Pontianak, Bupati Bantul, dan Wali Kota Makassar, bersama presenter Maulana Isnarto, dimeriahkan dengan penampilan kolaborasi seni Jawa dan Sunda RRI Jakarta. Beranda Nusantara, Rabu 25 Mei 2022, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Langsung dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Live di Pro3 RRI, radio visual dan YouTube channel RRI Net, aplikasi RRI Playgo, dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Beranda Nusantara, UMKM, usaha maju, kita mendunia. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. bau rumputan di tengah pegunungan hijau, batinku tersenyum mesra kepadamu. Di pantai temui ombak, surya merah tenggelam, duhai pesona mewarna jiwa kepadamu, kepadamu, tanahku, alam persada di mana tangisan pertama
ternyata ragam budaya, santun hati insan ramah, selalu dijunjung tinggi citra hati. Oh, oh, bela bangsa. Oh, oh, tanahku, alam bersada di mana tangisan bersama membelah keheningan jadi bahagia. Ku terlahir tanahku, bumi persada dentuman di jantung berkata ku bangga, tegakkan membusungkan dada anak negeri pertiwi. Alam bersada di mana tangisan bersama membelah keheningan jadi bahagia. Ku terlahir tanahku, bumi persada dentuman di jantung berkata ku bangga, tegakkan membusungkan dada anak negeri, juang tanahku. Tangisan pertamaku. Keheningan jadi bahagia. Ku terlahir. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar pagi di Dialog Interaktif. Tadi kami sudah bersama dengan narasumber pelaku UMKM, termasuk juga Ketua Asosiasi UMKM, Bapak Bakhtiar Baso, dan sudah menyampaikan kemudian jatuh bangunnya begitu ya di pandemi lalu. Ini banyak kemudian UMKM yang juga terdampak, tetapi ada juga yang tidak terdampak, bahkan ada yang justru mengalami peningkatan omset begitu saat pandemi. Nah, pendengar, untuk narasumber kami selanjutnya pagi hari ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Kabid UMKM Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, Bapak Zainuddin, melalui sambungan telepon. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zainuddin. Pak Zainuddin, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, ya terlalu kecil Ya. suaranya. Sekarang assalamualaikum Iya, Pak kecil sekali Zainuddin. juga. Assalamualaikum. Gak bisa besar ya, kecil sekali. Ya, Pak Zainuddin, assalamualaikum Pak Zainuddin. Ya. Ya, Waalaikumsalam. baik. Terima kasih Pak Zainuddin sudah bersama kami di RRI Makassar di sela-sela kesibukan Pak Zainuddin pagi hari ini. Tadi kami sudah berbincang dengan para pelaku usaha, termasuk Ketua Asosiasi UMKM yang terdampak begitu di pandemi lalu usahanya, dan ada yang ternyata ada yang tidak terdampak dan juga ada yang mengalami peningkatan dengan menyampaikan tadi beberapa keluhan-keluhan mereka begitu. Nah, dari Pak Zainuddin sendiri dari Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan ingin menyampaikan mungkin ada program-program pemerintah untuk UMKM atau ada yang ingin disampaikan terkait kebijakan pemerintah. Silakan Pak Zainuddin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pemirsa Radio Republik Indonesia. Sebelumnya saya minta maaf mungkin agak terlambat karena ada sesuatu pekerjaan yang saya ikuti sehingga baru kali ini saya bisa
hadir Terima kasih Pak secara Zainuddin. tidak langsung di Radio Republik Indonesia. Memang tak terasa hampir 2 tahun lebih kita mengalami pandemi. Dan pandemi ini bukan hanya kita yang merasakan di Indonesia, tapi hampir seluruh dunia. Dan yang sangat merasakan dampaknya sebetulnya bukan hanya usaha mikro, kecil, menengah, tetapi usaha besar pun yang sangat terdampak oleh adanya pandemi ini. Ya. Namun demikian, yang berbeda dengan krisis di tahun 98 dengan 2 tahun ini, kalau di tahun 98 kita juga mengalami krisis, tapi hanya krisis ekonomi, bukan krisis kesehatan. Hampir 2 tahun ini kita mengalami 2 fase yang sangat, yaitu krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Nah, khusus untuk di Sulawesi Selatan, sangat terasa di awal-awal tahun pandemi itu. Ya. Awal tahun waktu terasa pandemi itu. Namun demikian, pemerintah tidak pernah tinggal diam terkait dengan adanya pandemi. Ada beberapa program yang telah kita lakukan hampir 2 tahun di masa pandemi, yaitu memberi fasilitas bantuan modal kepada para usaha mikro. Kenapa usaha mikro yang kita memfasilitasi bantuan modal? Karena pemerintah melihat kalau yang mikro sudah bergerak, itu menandakan bahwa yang kecil dan besar itu juga akan bergerak. Kenapa demikian? Karena hampir seluruh produk usaha besar itu dibeli oleh usaha mikro untuk melakukan pasar pemasaran. Sehingga kita bergeraknya memberi fasilitas kepada usaha-usaha mikro. Selanjutnya, selain bantuan modal yang kami berikan, juga kami memberikan fasilitas dalam bentuk perizinan, yaitu fasilitas halal, merek, dan PRT. Kenapa ketiga hal ini yang kita beri fasilitas? Karena kami melihat bahwa kalau UMKM ingin melebarkan sayapnya, pastilah ini menjadi salah satu syarat mutlak untuk masuk di retail modern. Kemudian yang kedua, untuk masuk di retail yang lebih seperti online, itu juga memerlukan perizinan-perizinan seperti itu. Walaupun sebetulnya tidak menjadi syarat tidak kewajiban mutlak, tetapi untuk melebarkan sayap dia harus mempunyai fasilitas perizinan. Nah, saya kira itu dulu untuk sementara. Ya. Nah, untuk mendapat ini beberapa pendengar kita tadi para pelaku usaha yang juga mungkin bertanya Pak Zainuddin untuk mendapatkan bantuan permodalan ini seperti apa? Mungkin ya. Jadi memang fasilitas permodalan yang hampir 2 tahun kami berikan itu melalui dana pusat dari Kementerian Koperasi. Tetapi untuk tahun 2022 ini saya lihat sudah sepertinya belum berjalan karena belum ada juga informasi dari pusat untuk penyaluran bantuan itu. Mekanisme dulu pemberian fasilitas bantuan itu diberikan melalui usulan dari Dinas Kabupaten Kota. Jadi Dinas Kabupaten Kota yang mengusulkan ke Dinas Provinsi, di tingkat provinsi kami hanya memverifikasi dan melanjutkan ke Kementerian Koperasi. Saya kira seperti itu mekanismenya. Baik. Untuk yang pendengar kita ini salah satunya yang menyampaikan keluhannya, katanya alhamdulillah saya punya usaha. Semenjak pandemi COVID-19 lalu, jualan saya anjlok, bahkan tutup total. Mengajukan bantuan UMKM, usaha saya ada tetapi tidak mendapatkan bantuan. Banyak yang dapat tanpa ada usaha sama sekali. Semoga bisa tepat sasaran untuk bantuan-bantuan selanjutnya. Baik, insya Allah. Kalau memang mekanismenya di awal tahun, di tahun 2020, itu memang kan mekanismenya, karena kita juga mengalami pandemi di kantor juga tidak ada orang yang masuk kantor, sehingga mungkin itu pada saat pemberian fasilitas bantuan itu banyak yang tidak tepat sasaran. Tetapi untuk tahun 2021 kemarin itu kita meyakini bahwa itu sudah banyak yang tepat sasaran. Karena mekanismenya kita rubah. Yang tadinya mereka
menyampaikan lewat online. Sekarang ini tahun 2021 kemarin tidak lagi. Mereka harus datang ke Dinas Koperasi Kabupaten di mana mereka berdomisili, menyampaikan usulannya bahwa saya ini punya usaha seperti ini. Kira-kira seperti itu. Baik. Di 2022 ini seperti apa Pak? Dan harapannya seperti apa? Untuk tahun 2022 ini kami masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bantuan fasilitas modal itu. Karena sampai sekarang pun kami belum dapatkan informasi seperti apa untuk tahun 2022 ini. Baik. Ada harapan yang ingin disampaikan Pak Zainuddin? Saya sih berharap begini. Kami berharap selaku pembina koperasi dan usaha mikro kecil menengah di Provinsi Sulawesi Selatan, jangan pernah takut menjadi seorang entrepreneur, karena menjadi seorang entrepreneur itu sekarang ini sudah dijamin oleh undang-undang. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja serta turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, itu fasilitas banyak yang diberikan. Contoh pertama yaitu fasilitas pendidikan, kemudian fasilitas pemasaran, fasilitas perizinan, dan fasilitas bantuan modal. Memang berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2001 ini, bantuan fasilitas modal tidak lagi dalam bentuk hibah, tetapi dalam bentuk kredit, yaitu KUR. Kan itu bunganya ringan. Saya kira seperti itu. Harapan kami jangan pernah takut menjadi seorang entrepreneur. Baik, terima kasih Pak Zainuddin sudah bersama kami di RRI Makassar pagi hari ini. Sehat dan selamat melanjutkan aktivitas Pak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Zainuddin, pendengar, sudah kami hadirkan dari Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Kabid UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan yang sudah menyampaikan bentuk dukungan pemerintah bagi UMKM agar bisa bangkit pasca pandemi COVID-19. Terima kasih pula kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Sebelumnya kita bersama dengan narasumber, salah seorang pelaku usaha di Sulawesi Selatan, termasuk juga bersama dengan Ketua Asosiasi UMKM Aku Mandiri Sulawesi Selatan, Bapak Bakhtiar Baso. Dan kami informasikan pendengar untuk Anda bisa mengikuti besok Beranda Nusantara dengan topik UMKM Usaha Maju Kita Mendunia akan menghadirkan narasumber Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, kemudian Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki, Arya Bima, Wakil Ketua Komisi 6 DPR, termasuk Direktur UKM Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Nining Susilo. Anda bisa mendengarkan secara lengkap kemudian besok, dan juga bersama pembicara Wali Kota dan Bupati Aceh Tengah, Syabila Abu Bakar, kemudian Edi Rusdi Tono, Wali Kota Pontianak, dan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Juga ada performance seni Jawa dan Sunda RRI Jakarta dan akan berlangsung di Auditorium Yusuf Rono di Pura RRI Jakarta. Kami akan live di siaran berjaringan seluruh Indonesia, dan juga Anda bisa saksikan melalui RRI Net Radio Visual RRI di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan kami tuntaskan hingga di sini dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Saya Idam bersama pengarah acara rekan Fitriani Rahman dan tim Lintas Makassar pagi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranda Nusantara, UMKM, Usaha Maju Kita Mendunia. Bersama narasumber Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif